contohnya kayak gini. Pokoknya lukanya itu kayak sebaris gitu. Sama ada walaupun dia ngeliuk segala macam itu tetap penjahitan kita dengan teknik apa namanya? Satu aja. Contohnya gini nanti kita buat ini teknik jahit satu-satu namanya. Satu-satu. Lain lagi dengan cara yang kayak gini. Nih. Cuman ini tuh kita pelajari di semester 2. Lain lagi dengan cara yang kayak gini tuh nanti di semester lanjutan. Yang ini kita pelajari cuma yang ini. Satu-satu. Laut yang itu sayang satu. Lain yang ini enggak, ini semester atas. Satu-satu. Jangan umuk. Nanti kita jelaskan. Thank you. Nah, terus alat-alatnya yang dibutuhin udah pasti tuh ini anatomis, pinset anatomis kan yang nggak ada giginya ya. Anatomis, sirugis ada. Kan ngapain bawa dompet kosong? Sirugis sama ada sirugis, tahu kan yang sirugis? Yang ada ujungnya. Anatomis satu, sirugis satu. Terus ini benang, gunting benang. Modelnya gini atau gunting jahit. Bilangnya kayak gini, yang ada cekungan. Taruh aja di. Ada cekungan ini gunting benang atau gunting jahit namanya. Terus ini gunting perban. Yang ada tumpul di depannya ini gunting perban. Gunting perban, gunting. Ya sih gunting perban. Plester. Yang ini. Ya pokoknya ini gunting plester nih buat masang plester. Yang ini needle holder. Needle holder ya. Atau klem. Diangkat ya. Ini needle holder atau klem. Nih, ini tujuannya buat ngejepit biar nggak kesana kemari jarum jahitnya. Ya. Ini spet yang udah ada boketnya, ukuran 3 cc. Biasanya ini tujuannya untuk di perawatan luka anestesis. Biasanya kenapa kita pakainya yang 3 cc? Karena kalau pakai di atas 3 cc itu bakal lebih sakit. Pasti kalau 3 cc ini pasti jarumnya lebih besar lagi. Ya kan itu bakal lebih sakit lagi untuk ke pasiennya. Terus ini ada Aquades sama ada lidocaine 2%. Ini kayak obat anestesis ini dicampur ini jadi obat anestesis supaya tangan yang diluka itu kebas, nggak ada rasa. Bukan nggak ada rasa sih, lebih ke mengurangi rasa sakit kan. Ukurannya 1:1. Ya, ukurannya 1:1. Ini 1 cc, ini 1 cc. Ya. Terus ada alcohol swab. Alcohol swab nih buat sama kayak tadi, buat ngebasahin gitu. Ini tapi ini lebih ke ya, ke angkat jahitan. Karena kan udah dibuka gitu. Kalau orang mau ngejahit kan ya nggak ada diperban dulu. Terus ini juga bisa diganti sama kalsa, dicelupin ke larutan NaCl sebagai gantinya kalau nggak ada alcohol swab. Terus ada benang jahit. Itu apa? Benang jahit nih. Benang jahit. Ini benang jahitnya bukan benang jahit daging ya. Kalau jahit daging itu biasanya nggak dicabut. Ini tapi ini harus dicabut, ya kan? Terus ada bengkok, kom, isinya kapas DTT. Terus sama source-nya ada betadine. Betadine itu wajib sama NaCl. Atau bisa juga ditaruh di cucing kan? Nah. Terus sekarang langsung ke prosedur pelaksanaannya. Pasti cuci tangan. Kalau di penjahitan luka wajib pakai hand washing. Nggak boleh hand rub. Boleh, cuman dianjurkan lebih ke hand washing. Tahu kan tekniknya? Terus dekatkan alat. Gunakan sarung tangan bersih. Pakai sarung tangan bersih, bedain bersih sama steril. Terus dekatkan bengkok. Oh ya, sama ada sebenarnya kurang di sini. Sini kurang duk steril. Penjahitan luka tuh harus pakai dianjurkan untuk pakai duk steril. Duk steril tuh tahu kayak kain ada bolongan di tengahnya. Itu biasa untuk luka-luka kecil ya, atau untuk kayak operasi sesar biasa tetap dia pakai duk steril. Jadinya biar fokus gitu. Nah ke situ mau dipotong bagian mana atau apa. Untuk penjahitannya biar lebih fokus. Itu duk steril. Terus nah, dekatkan bengkok, lakukan irigasi luka. Nah, irigasi di sini tuh teknik irigasi tuh gini. Kalau lukanya besar, terus kayak nggak mungkin kan kita pakai alcohol swab giniin kan nggak capek habis kan.
Bisa juga pakai teknik ini yang tadi aku bilang kan, kalau nggak ada local swab pakai ini. Tapi itu dalam kapasitas luka yang kecil. Tapi kalau dia luka besar, pakai irigasi. Irigasi itu pengucuran. Ada pakai apa sih namanya? Tahu biasa sih kita pelajarin yang infus ya. Ada di ujung infus itu biasanya ini satu kan? Ada yang dua. Nah caranya itu ditancepin. Jadinya nanti ujung yang satu infus tuh dikucurin di lukanya. Nah, itu untuk membersihkan. Ya perih sih, siapa sih nggak perih kalau buka kan? Nah, terus lakukan irigasi, lepaskan sarung tangan dengan sarung tangan steril. Lepas sarung tangan bersih, pakai sarung tangan steril. Yang steril berarti nggak boleh sembarangan pegang kan kalau steril. Siapkan lidokain 1%. Tadi duk steril dimasukin ke bak semen. Enggak sih. Enggak, duk steril tuh besar, maksudnya lipat, dia ngelipat kayak kain aja dia, nggak harus steril. Iya. Bersih Apa doang. ya? Lipetannya sebenarnya dia tuh nggak kena luka, cuma kayak di sekitar luka. Iya, buat yang lain. Hmm. Oh jadi berarti biasain aja kayak kayak apron gitu nggak apa di sini Iya. di luar gitu. Enggak apa-apa. Cuma kan yang bagian lingkarannya itu harus dilipetan di dalam, nggak boleh di luar. Nah, terus oh ya sebelum itu pas persiapan alatnya itu nih siapin ini kan karena kita udah pakai sarung tangan steril ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa waktu nyampe sekarang. Tapi biar nggak apa sih namanya itu gelagapan apa sih? Apa sih kayak gupuh bingung tuh. Siapin ini dengan cara ingat tadi kan 1:1. Ini 1 cc, tambah ini 1 cc, taruh di bagian ini. Atau bisa juga ini pokoknya sekira-kira kita. Yang penting cukup untuk anestesi lukanya. Kalau lukanya besar ya udah ambil lebih banyak lagi. Nah, cara penyuntikannya dan mulai kalian lakukan antisepsis dengan bentar. Sebelum nyuntik ini lakukan antisepsis. Kan seharusnya ada betadine di cucing. Antisepsisnya itu dengan cara nih pakai ini anatomis, pinset anatomis. Ini dicelupin ke betadine terus di bagian luka. Sebenarnya betadine itu tidak dianjurkan di tengah-tengah luka. Misal luka kan ada luka tuh ada dua, luka tertutup sama terbuka. Kalau posisinya cuma kayak gini, cuma gini kan luka tertutup. Ya nggak apa-apa, betadinnya taruh di sini aja di atasnya sampai besar luka. Tapi kalau dia kebuka kayak gini, jangan di bagian dalam, Di pinggirnya gitu. Terus kan siapin ini udah 1 cc kan udah posisinya gini. Sekarang waktu kita nyuntik misal luka segini nih, luka segini, cara penyuntikannya itu dari satu hal kan kita udah anggaplah paku pakai sarung tangan steril ya. Saya maaf, ambil di tengah-tengah luka, bukan di luka ya, di bagian ini luka nih, sengaja aku buka dikit ya. Nih luka nih luka, ambil di tengah samping, di satu sisi, pinggirnya di sini, tapi di bagian tengah. Nah kita nyuntik di bagian dermis atau subkutan jaringan. Jadi jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas. Nah caranya kalau katanya Bu Romar ya, kan aku tanya itu gimana sih, kita kan nggak terlalu tahu gimana yang mana subkutan, mana dermis kan, soalnya luka siapa tuh lukanya borok atau apa. Nah caranya ini pakai apa sih, jari manis. Jari manis ya namanya. Suntiknya itu segini, jadi kayak bantalannya itu jari manisnya. Jadi nah tapi misalnya ini 2 cc nih, 2 cc, ya udah ngambilnya itu sampai 1 cc, kira-kira sampai 1 cc. Ingat ya sampai hampir kena ke ini kayak masuk ke dalam sampai ke ujung luka. Jadi kan kita ngambil di tengah. Nah sampai 1 cc nih, kan tadi 2 cc kan, saya maaf 2 cc. Nah udah kan, balik lagi tapi ditarik dikit sampai kayak jangan keluarin, kayak sisain dia ujungnya sedikit aja, kan kita bisa ngerasain kan, ngerasain sedikit. Nah habis itu putar dia, maaf, putar ke arah sini. Nah kan kamu pegang pakai tangan ini, bisa juga dibantu dengan ini atau pakai apa sih, sirugis. Jadi kayak kita supaya membantu dikit gitu untuk nahan atau apa. Nah untuk sini bisa untuk tangan ini, pas ini sisanya habisin sampai ke sini, habisin. Jadi kan sisa 1 cc, udah selesai.
Habis itu pelan-pelan cabut. yang berarti yang bagian sebelah sananya nggak usah nggak apa-apa. Enggak, cuma Berarti cuma satu bagian aja ya. ya tergantung luka. Misal lukanya itu besar lebar, ya udah bukan sekali 2 kali, berarti sini. Itu kalau udah ini ya. Setelah itu baru kita dengan bantuan anatomis kita giniin. Biasanya kalau pakai lidocaine cepet dia ngerasain kebas, kayak mati rasa. Soalnya lidocaine ini bisa juga disebut bios lokal. Itu enggak kalau orang operasi sesar. Biasanya pakai ini. Biasanya kalau nggak salah kata ibu. Terus kita giniin untuk ngecek apakah ini udah masih ada rasa atau enggak gitu kan. Kalau udah mulai kebas baru kita boleh melakukan penjahitan. Bukan masase ringan. Ingat ya yang kayak gini tuh namanya masase. Ya, ini kan lakukan masase ringan pada area tepi luka, jangan di lukanya mencolok ini, tetap sakit. Terus kita luka. Terus masukkan jarum 3 jarumnya. Oh ya, sebentar. Nah, sebelum kemarin kan udah dikirimin PPT. Di situ bentuk-bentuk jarum tuh ada 6, ada setengah circle, 1/4, 1/8, ada yang J curve, ada yang setengah curve segala macam, J shape, ada yang curve. Nah kalau di sini kemarin jelasin sama ibu, bukan ibu ya, sama anak kelas A. Ini ada 2 bentuk jarum yang biasanya kita pakai. Yang pertama ini tuh kalau circle taper point. Yang ini taper point, atau kalau di PPT dia adalah setengah circle. Nah, kalau ini taper cut, sebenarnya sama aja setengah circle, cuma yang beda ini kalau nggak salah Ujungnya. yang membedakan ujungnya. Kalau yang taper cut dia itu segitiga, ujungnya itu segitiga. Nanti bisa dilihat ya. Kalau yang ini tuh lebih ke tabung bulat gitu loh. Ininya kita bisa ngerasain di bagian ujungnya. Ya ini taper point circle bulat, taper cut segitiga, kuncinya cut segitiga, circle point gitu aja. Nah terus habis itu oh iya, selain lidocaine bisa juga pakai Pendrol 10%. Aku nggak tahu kemarin nggak dikasih lihat Pendrol. Terus waktu penjahitan luka dimulai dari 0,5 dari ujung ya. Penjahitan lukanya ini sekiranya misalnya lukanya segini, berarti kita ngejahit itu sekitar 0,5 cm dari luka, atau bisa dari sini, dari ujung luka. Jangan kita jahit ujung luka. Nih, ini luka ya. Ini luka. Kita ngejahitnya itu dari sini, sekitar 0,5 sampai 1 cm dari ujung luka. Ya. Terus jadi kita itu jahitnya itu kayak bukan selang-seling, kayak berjarak 0,5 sampai 1 cm setiap jahitan. Nah, udah kan, jahit nih, baru kita pasang jarum. Kemarin diajarin pakai yang circle. Nah. Biasanya kalau di rumah sakit itu udah disediain langsung kayak udah jarum sama benangnya. Ngambilnya, kan ini steril karena kita udah pakai sarung tangan steril kan, ini juga steril. Kak, bentar. Join dulu itu Bu Endah. Takut. Oh iya, presentasi. Hah? Enggak. Itu presentasi tanggal 29-an. Oh, udah jadi? Sorry dong. Gak usah dia. Hujat aja itu anaknya. Tadi malam langsung agak Iya, Pak. Kok nemu kamu? Oh, Ini benangnya kira-kira ya. Misal kalau jahitannya sekitar mana, kita main kira-kira. Potongnya pakai gunting benang. Oh iya, kan itu. Ini apa ini tutupnya? Nah, baru dimasukin. Kalau jarum ini Kan ini gantian aku tak join lah. langsung dimasukin ke sini. Tuh. Sebenarnya ini bisa pakai bantuan apa sih namanya?
klem HP itu nih kasus tapi biar nggak terlalu ribet. Masukin aja karena kan tangan kita istilahnya udah steril kan. saudara kan Dimasukin di sini ya, dimasukin aja, Masukin biasa kayak benang biasa. disisain sedikit. Kalau kayak gini kan bisa nggak kak, bisa aja, tapi kan yang penting nanti dia bakal masuk semua gitu. yang pakai klaim itu kapan? Nah sekarang waktu penjahitan bisa sebenarnya ini udah pakai klem, cuma kadang kan ribet pakai apa. Terus kayak gini pakai klem, emang klemnya di sini ya, agak ambil sedikit gitu. Kurang cetek. Agak sedikit ke ujung. Cetrek. Yang klem nih udah kenceng kak. Nah baru mulai lakukan penjahitan. Penjahitannya bisa dibantu sama sirupis, bisa, tapi kalau mau nggak anu juga nggak apa-apa. Udah pakai apa terusan? Maksudnya kalau bisa ke ribet gitu pakai sirupis nanti atau apa, tapi nggak apa-apa. Kok sirupis? Anatomis. Nggak apa-apa gitu, nanti juga dicabut pakai tangan. Yang penting tangan kita pakai harus steril, nggak boleh sembarangan pegang. Tapi biar ini kan dijahit. Nih, dijahitnya kan dari tepi ini. Istilahnya sedikit gitu, ngambil, jangan langsung ke deket banget sama ini, sama epidermisnya itu enggak. Jadi masa gitu modelnya ini. Maaf. Ini kan 0,5 sampai sini misalnya. Ini. Nah, ada dua teknik penjahitan. Yang pertama langsung, yang kedua satu-satu. Nah, ini aku contohin yang satu-satu ya. Nah, ngambil ini, jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah. Kita ngambil di bagian dermis atau subkutan jaringan. Ini. Ya kan? Nah, kenapa aku bilang nggak ribet kalau pakai ini? Kan? Atau bisa juga nggak pakai ini, bisa narik dari sini. Sisakan sedikit. Gak bisa lagi. Sedikit. Sekira-kiramu aja. Ya kan? Nah, itu dengan bantuan ini. Ya maaf. Jadi tetap ngeklem nih. Nah, dengan cara ini yang agak Ya, lepas lagi. Ada gemuk. ini makanya kenapa harus kayak lebih jauh. Itu nggak disimpul ya? Enggak mantap dong, jaringan orang robek. Biasanya sih seperti ini. Caranya ini putar deh. Bukan, bisa diam kau. Nanti caranya kemarin Di itu fiksasi. putar 2 kali. Ini kira-kira ya cara penjahitannya diputar 2 kali, 1, 2. Berarti kalau 2 putaran berarti ada 3 lilitan. Nah, yang ini ambil yang bagian ini, jepit, dimasukkan ke sini. Nah, pengikatannya nggak boleh di tengah-tengah luka, di pinggir, harus di pinggir. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu. Maaf, astagfirullah. Ini baru teknik satu-satu ya. Sorry. Enggak. Aku enggak, ini seharusnya. Kan aku bilang tadi, aku jelasin yang ada 2 teknik kan. Yang pertama tuh teknik, aku jelasin yang satu-satu dulu. Tapi kita dianjurin karena kita belum belajar pakai teknik satu-satu biar lebih akurat hasilnya, maksudnya lebih bagus gitu. Ini kan satu-satu nih, maaf nggak lihat, baru satu kan, jahit lagi di sini. Ingat, tapi kira-kira harus di bagian yang sama. Ya pakai klem ya, ingat pakai klem. Nyambung. Ya masa dijahitnya satu luka kan harus diikat kan. Nah, ikat kan ini, atau bisa juga dengan cara langsung dari sini tuh langsung narik ke sini, jadi nge-circle jadi sekali. Tapi itu biasanya digunakan oleh nakes yang udah berpengalaman, jadi udah bisa kira-kira. Kalau kita kan belum bisa ngira-ngira. Nah, setelah itu baru pakai teknik tadi. Ini tarik dulu sekali.
Kan? Satu, tuh, dua, ambil, tarik. Oh, 2 kali simpul ya? 3 sampai 5 kali. Simpul. Satu jahitan. Ini kan baru satu. Ya, satu, dua. Makanya suwe. Berarti waktu aku dijahit Makanya kenapa orang itu suwe. Nih, 3 lah. Aku juga kira-kira 3 kan? Minimal 3. Setelah itu baru pakai untuk potong. 3 sampai 5. Nah, potong itu jangan kepanjangan ya. Kepanjangan. aku pernah digigit. Kira-kira potong itu segini sedikit aja. Sesi. Dah, Bagian mana? 1. Gini-gini hasilnya, guys. Yang atas Bisa tadi bisa kan pakai ya? ini. Oh jadi sekali jahitan itu ada 2 teknik. Ya, satu kali pilih aja tekniknya yang mana. Tapi kita dianjurkan karena kita baru pakai teknik yang 1 kali. Tarik ke atas dulu, baru kita buka sedikit. Bukanya pakai sirugis. Lihat dulu kan sirugis itu untuk ngebuka, ngangkat kan gunanya. Kita lihat apakah sama nggak. Yang kalian lihat ini saya lihat ini. Kita lihat kan tadi bukanya di sini bagian sini. Cari lagi di sebelah sini yang mana subkutan jaringan, mana dermisnya. Baru lagi tarik ke atas. Tapi kan kalau udah nakes berpengalaman, mereka tinggal serap lagi. Udah tahu. Karena udah tahu nih. Ya. Terus habis sampai itu, udah selesai nih. Pokoknya penjahitannya kan sampai jangan sampai ngabisin misalnya sampai sini dia kan. Lukanya sampai sini. Ingat jarakin sama-sama 0,5 atau 1. Ya. Sekira-kiranya gitu, sengangaknya luka itu. Yang penting dia menutup, jangan terlalu kencang, Jangan terlalu longgar. lebar. Yang penting dia tertutup dengan biasa gitu. Nah, di situ baru pakai betadine. Bersihkan area penjahitan itu bisa juga pakai betadine atau NaCl. Jadi sisa ini, tapi biasanya pakai betadine ya. Nah, habis itu ditap-tap. Ini tertutup kan? Jadi nggak apa-apa di atasnya ditutup. Setelah itu baru pakai kain kasa steril. Ada sih namanya bukan kasa ya, mirip kasa tapi kayak udah dia ngelem. Kecil sedikit aja untuk nutupin ini. Nutup dia gini. Habis itu baru pakai biasanya dianjurkan pakai Hipafix, bukan plester. Hipafix itu tau nggak kayak di plester putih langsung ditempel, kayak di infus gitu. Nah, langsung sini, tempel langsung sini. Lakukan bersih-bersih alat, udah ngasih tahu segala macam, ya kan? Ya. Sekarang angkat jahitan. Tadi kan bukan itu ada batasannya nggak? Pak, yang biasa tuh kalau ekstremitasi atas maupun bawah, ini ekstremitasi atas, bawah tuh sekitar 4 sampai 5 hari untuk pengangkatan pertama. Ya. Pengangkatan kedua dan seterusnya itu jarak sekitar 3 hari juga, di hari ke-7 dan seterusnya. Biasanya cuma 2 kali pengangkatan aja. 3 kali. Ya, kalau Lipatan 3 kali. 2 kali. biasanya cuman biasanya Lipatan 3 dua kali kali. pengangkatan. Kalau tapi kalau di sekitaran wajah kan paling ada kalau kebentur apa paling cacat sih segala macam tuh biasanya itu di hari ketiga 2 apa sampai ke 3 hari lebih cepet di bagian muka kita ya. Nah pengangkatannya itu sebentar. Oh ya selain itu dia itu caranya itu pengangkatan setiap pengangkatan itu selang-seling tekniknya selang-seling. Misalnya pengangkatannya itu ada 7 jahitan. Yang ditarik itu jangan ingat ujung-ujung tuh jangan dulu dibuka untuk pengangkatan pertama. Jadi yang ditarik itu ke jahitan nomor 2, nomor 4 dan juga nomor 6. Setiap penjahitan. Jadi kayak istilahnya genap dulu. Pengangkatan genap, pengangkatan kedua, sisanya. Pokoknya jangan yang ini terakhir, ujung dan ujung ini adalah yang terakhir. Ya kan? Kita lihat dulu amati dulu kan lukanya apa udah kering atau belum. Ya, kan? Terus cara bukanya, kan tadi udah ketutup nih dalam plester. Tentu pakai alkohol set. Kan nggak mungkin dikucur pakai NaCl, paling cuma kok lepas, kan? Kita buka pakai si rugis. Kami aktiflah si rugis, kita buka-buka segala macam dicek. Terus pastikan pengangkatan jahitanku menggunakan pinset sirugis sama gunting benang. Sirugis, tapi nggak ada sirugis. Harus sirugis biar lebih cepat. Tapi kalau di situasi saya di lapangan nggak ada sirugis nggak apa-apa anatomis. Tapi harus bisa ngangkat dengan jangan tapi sampai merobek kulit lagi.
bisa gini. Kayak gini. Oh iya. Ini ya. Kan tadi jahitannya di sini ya. Maksudnya simpulnya itu di sebelah kiri saya, kiri aku ya. Sekarang ngangkatnya ini misalnya ini sirugis. Ngangkatnya itu yang bagian simpul, ditarik ke atas. Bukan susah kalau nggak pakai sirugis tuh. Ini diangkat. Ya, diguntingnya itu bagian sini, paling pinggir. Simpul kan di sebelah kiri. Kalau simpulnya di sebelah kiri, berarti kita ngegunting bagian yang paling kiri. Oh, yang bagian Ujung simpulnya. kiri, tapi di samping simpul. Oh. Jadi tapi berarti nggak pas simpulnya. Ini kan kalau ini kenapa cekungannya di sini biar kita bisa mudah buka ini. Dibuka supaya saya mana contoh pakai pinjam ya. Enggak apa-apa jadi saya pakai ini. Iya, ada gini. Berarti yang ditarik itu yang bagian sini. Ini simpul. Jadi yang tarik bagian sini. Yang ditarik di sini dan yang dipotong di sini. Yang ditarik simpul, yang dipotong sampingnya simpul. Kenapa di sini? Kalau ada pertanyaan kenapa di sini? Supaya ini kan jarum jahitnya ini bukan jahit daging kan? Ini juga belum dia nggak tentu steril. Kita nggak tahu pasiennya itu dia ngelakuin apa, entah dia mandi segala macam nggak steril. Kita motong bagian sini, potong. Nah, cara nariknya harus pakai yang sirugis tadi kan, atau bisa juga pakai anatomis. Kenapa di sini? Karena yang bagi benang di luar harus tetap berada di luar, tidak boleh masuk ke bagian tubuh. Yang di dalam dikeluarkan dengan cara lewat dalam keluar. Nah, kalau dia dipotong kan ini dipotong bagian sini, otomatis dia bakal tarik, jadinya tinggal narik tok. Selesai. Tapi kalau dia dipotong bagian sini, kenapa nggak misalnya simpulnya di kiri, kenapa nggak dipotong di kanannya simpul? Kalau dipotong kanannya simpul, otomatis yang tadi di luar yang sini tuh akan masuk ke dalam tubuh. Nah itu yang nggak boleh. Kayak dia itu ditarik, udah selesai kan? Iya, iya. Jaraknya itu ingat berjarak. Ya, pakai di kasas sebenarnya. Tapi kalau itu untuk pengangkatan pertama, tapi untuk